menyapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ada 2 anak sekolah minggu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita setiap yang hadir di sini perwakilan anak sekolah minggu ada, remaja ada, pemuda ada, dan kaum Bapak Ibu pun ada pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi karena kasih Tuhan Yesus melingkupi kita semua. Begitu banyak orang yang sangat takut, begitu banyak orang yang berduka, tapi Tuhan boleh kuatkan kita itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau tadi sebelum kita mulai, lagunya adalah kasih dari surga mengalir di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan Yesus melingkupi gereja kita. Mungkin ada sesuatu yang baru yang menghadirkan Bapak Ibu di depan pintu gereja kita. Biarlah itu jadi pergumulan kita semua Bapak Ibu. Kita berseru-seru terus ke Tuhan. Bagaimana maunya Tuhan atas GPDI di sini. Biar Tuhan bekerja dan terus Bapak Ibu topang terus melayani kita melalui doa Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biarlah kasih Tuhan menyempurnakan kehidupan Bapak Ibu saudaraku dan kami sekalian. Biarlah mau angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhimu. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kau yang datang saat ini merindukan ibadah bulan-bulan lalu. Saat ini kau berpuaskan karena bisa bersekutu secara langsung di rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih. Terus dukung pelayanan ini. Dan Tuhan Yesus juga bekerja dan mampir ke rumah Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian. Kita akan pujian roh Allah yang penuh hidup.
kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah saat ini di tempat ini, di tempat ibadah rumah ibadah ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kurang lebih kami 4 bulan tidak beribadah di tempat ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan kami, di balik ini semua ada sesuatu yang Kau berikan kepada semua umat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-puji Tuhan kami Tuhan, jika Kau memberikan waktu bagi kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sebagai ibadah awal setelah new normal Tuhan Yesus di negara kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hadir di sini saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami Tuhan tidak mampu Tuhan untuk membawa diri kami tidak mampu membawa pribadi kami tidak mampu membawa keluarga kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, boleh kami diselamatkan Tuhan Yesus Tuhan kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, bahwa saat ini Tuhan masih banyak gereja-gereja-Mu Tuhan yang melaksanakan ibadah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di gereja-gereja Tuhan. Bahkan mereka Tuhan masih ibadah online Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau baru dan putus tutup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini Tuhan lingkungan kami di sini Tuhan dalam damai dan sejahtera Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan kami. Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan banyak yang hari saat ini. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah baik pun di mana mereka saat ini. Kami percaya Kau juga Tuhan menyertai memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau rawat mereka Tuhan Yesus. Engkau rawat ibadah kami Tuhan. Engkau rawat negara kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu pada sidang rewas sembah ini Tuhan Yesus. Belum tiba tempat ini saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu juga Kau pakai melayani dari pagi Tuhan. Mungkin mereka perjalanan menuju tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, lindungi hamba-Mu hingga tempat ini Tuhan berusaha apa-apa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah kami semua anak-anak Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Inilah kami semua Yesus Kristus Tuhan kami yang mau berjumpa dengan Kau saat ini di tempat ini Tuhan. Berjumpa dengan sesama kami, bertatap muka dengan sesama kami di tempat ini Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami atas segala kesempatan waktu Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan ibadah saat ini di tempat ini. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Di pagi hari ini Tuhan, semua rangkaian ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami dari awal hingga pertengahan dan sampai berakhir dengan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami Tuhan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan kepada sesama kami, tapi terutama kepada Yesus Kristus yang kami sembah dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat kami Yesus. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan kami. Inilah doa kami dan permohonan kami. Doa ini dan ibadah ini kami takbirkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita saat ini. Menyapa sekali lagi biar kita lebih bersemangat. Senyumnya yang kelihatan. Jadi saya mau lihat tangannya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, walaupun senyum kita tertutup oleh masker, tapi Tuhan melihatnya dan berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita berkuasa di bumi di surga. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Berkuasa
boleh hadir dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Boleh pembawa kolektor. Bapa yang baik, hanya pujian, kemuliaan, serta kuasa yang kami ajarkan pada nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami merasakan Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Di mana Kau mengizinkan kami kembali untuk berbakti, beribadah, bertemu muka dengan muka dengan saudara-saudara terkasih kami di tempat ini. Terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak dapat menggantikan segala kebaikan-Mu, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seberapapun kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, menghibur kami, mengurapi kami, memulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguhlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami Bapa, yang berkuasa atas bumi dan surga ya Tuhan. Saat ini Bapa, walaupun dengan protokol ya Tuhan, kami hadir di tempat ini. Engkau mengajarkan kami untuk taat kepada pemerintah kami ya Tuhan. Engkau yang berkata Bapa, bahwa pemerintah kami adalah perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, yang patut kami taati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, hadirlah Kau di tengah-tengah kami Bapa. Apapun yang menjadi ketakutan kami saat ini Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami persembahkan segala ketakutan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, penyembahan kami sudah kami naikkan, pujian kami sudah naikkan ya Tuhan. Saat ini kami Bapa mau persembahkan persembahan kami. Sucikan kuduskan hati kami, sucikan kuduskan tangan kami ya Tuhan, supaya setiap persembahan yang kami berikan kepada-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai setiap hati kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa hamba-Mu yang belum tiba saat ini. Mari Tuhan hamba-Mu Tuhan dan tidak kurang suatu apapun Bapa. Supaya pemberitaan firman-Mu Bapa saat ini boleh kami nikmati Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan. Supaya setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
Karena nanti kalau diri di mimbar nggak kelihatan, berarti di bawah aja nggak apa-apa. Masalah jangan pernah menyerah, apapun masalah tetap bertahan. Bagaikan berlalu, menarikan tersinar, masih ada Tuhan, masih ada aku kita. Ini cara kami melewati badai. Sebab pujian berkata, pujian anak sekolah minggu, apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun masalah tetap bertahan. Mari kita bertahan terus di dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus yang pasti dan sanggup melingkupi Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Kita mau langsung saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan Bapak Ibu hatimu. Setiap pemirsa dan jemaat yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu. Kita mau datang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Karena isi firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan mati. Setiap Bapak Ibu yang datang di tempat ini luar biasa, Bapak Ibu beriman. Dan luar biasa, Bapak Ibu berbuat, jadi tidak mati. Iman tanpa perbuatan mati. Iman kita datang kepada Tuhan. Perbuatan kita tetap sesuai dengan protokol. Pakai masker, cek suhu, cuci tangan dan hand sanitizer kita sudah lakukan di atas. Dan pasti Tuhan tidak akan tutup mata. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dilindungi oleh darah Yesus. Dan kita akan menikmati darahnya. Mari akan firman Tuhan setiap engkau, mari akan pujian. Setiap engkau yang sakit dan berbeban berat, imankan dan aminkan pujian ini. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dan para hamba-hamba-Mu Tuhan, semua kami bebas dari COVID-19. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan yang besar. Saat ini Tuhan kami belum semua beribadah. Memang Tuhan sesuai dengan protokol kesehatan
Kami diatur Tuhan separuh harus beribadah. Sebagian Tuhan kami yang di rumah beribadah sekarang, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka. Biarlah Tuhan juga semua mereka sama-sama menikmati ibadah kami Tuhan. Bapak, puji-puji namamu Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena saya tahu saudara hadir sudah 3 bulan tidak berjumpa dengan kita. Kalau hari ini hadir hanya beberapa orang kita, terima kasih. Saya percaya kehadiran saudara membuat hati kami bahagia. Hati kami terus menangis Tuhan. Kalau sini kami bikin video hanya kami keluarga gembala, sedih rasanya. Mau nangis ke Tuhan. Tetapi saudara hari ini, kalaupun hanya seberapa, memang kita tahu semua memang berjaga. Semua berkata nanti dulu aman katanya. Tapi puji Tuhan, saudara sudah hadir, terima kasih. Saya percaya COVID-19 sudah tak berkuasa. Kenapa? Karena kita telah diberkati oleh Tuhan, telah dibungkus oleh Tuhan dengan darahnya. Dan saya percaya kita semua jemaat Musibah dan semua Tuhan yang lain pun Tuhan sama berkati. Haleluya. Terus sekarang dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Menjadi berkat dalam kepelbagaian, maksudnya dalam keseluruhan. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayatnya 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul menjadi berkat dalam kepelbagaian. Saya bahagia kenapa saudaraku, tema ini sangat memberkati kita sebagai anak Tuhan. Kita lihat firman Tuhan nanti luar biasa bahwa seperti apa Abraham Tuhan panggil, demikianlah saudara juga akan Tuhan panggil saat ini. Dan seperti apa Tuhan tetapkan Abraham, demikian juga saudara Tuhan tetapkan hari ini. Kita lihat firman Tuhan. Ayo, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita sama-sama baca ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sarang saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehnya semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Mereka berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bersama kita. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudaraku, hari ini luar biasa firman Tuhan bagi kita. Abram tidak ada beda dengan kita. Abram sama dengan kita, tetapi kita lihat nanti apa yang membuatnya berbeda dengan kita.
ada beberapa hal. Saudara-saudara, sekali lagi firman ini memberkati, sangat menguatkan saya dan saudara tentunya. Kenapa? Karena kita diajak menjadi Abram masa kini. Namanya masih Abram, belum Abraham. Kenapa? Nanti melihat seperti apa dia Tuhan ubah menjadi Abraham. Sekali lagi, puji Tuhan, meninggalkan saudara, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta tidak mudah. Kemana? Ke tempat yang belum kita tahu. Misalkan ada di Amerika, keluarga kita. Di sana ada paman misalnya, dia bertelepon, halo, kesinilah, aku di sini pamanmu, aku pengusaha di sini. Kalau seperti itu undangan kita enak, artinya kita tahu kemana kita tuju, kita tahu untuk apa di sana, kita tahu seperti apa di sana. Tetapi Abram ini disuruh berkata, Abram, pergi kamu ke tanah Hur. Tidak tahu untuk apa, tidak tahu seperti apa, tidak tahu untuk apa di sana. Tetapi Abram mempunyai roh ketaatan, ketundukan. Abram berkata, ya. Tidak satu kata pun membantah, tidak satu kalimat pun membantah. Abram langsung siapkan istrinya, siapkan semua keledainya, siapkan semua hartanya, bahkan keponakannya Lot di bawah. Saya kagum ketika mempelajari Tuhan ini, luar biasa Abram ini. Kenapa saudaraku? Ada 3 hal. Pertama, bahwa Abram itu tidak pernah ragu dengan Tuhan. Mengapa Abraham tunduk? Karena Abram tidak pernah ragu dengan Tuhan. Tentu kenapa bisa dia seperti itu? Karena di hati Abram, di pikiran Abram hanya ada Tuhan. Alkitab berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Karena di hati Abram, saudara, firman, maka seutuhnya Abram tunduk total kepada Tuhan. Tak ada ragu. Karena pun tidak tahu kemana dia disuruh. Ini yang pertama. Jadi ada dasar membuat Abram tidak ragu. Kenapa? Karena di hati Abram sudah ada firman. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau aku dalam engkau dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang Abram tahu. Ketika firman di hati Abram, dikatakan tadi, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu mendapatkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan dan pemirsa di rumah di mana saudara berada, entah saudara ada di Kalimantan, di Batam, di Sumatera, saudara yang sedang ikut menayangkan video ini, mari kita baik hari ini. Yang penting di hatimu sekarang, jika ada iri, jika ada dendam, jika ada benci, mari buang itu, ganti dengan firman. Kenapa? Firman nanti membuatmu menjadi hebat. Firman membuatmu menjadi luar biasa. Di mana ada firman kata tetap, di situ ada damai sejahtera. Ketika Alkitab berkata seperti itu, berarti lihat, ketika di hatimu ada firman, maka damai sejahtera terus akan ada di hatimu. Tidak ada lagi di hati dendam, bahkan maaf, tidak ada lagi hal-hal yang jahat. Yang kedua, mengapa Abraham begitu tunduk? Abraham orang yang lemah. Orang yang lemah itu selalu nurut. Mengapa orang melawan? Karena merasa dia kuat. Perasaan kita membuat kita kadang melawan. Perasaan kita merasa kita mampu, merasa kita kuat, membuat kita melawan, berontak terhadap yang lain, terhadap siapapun itu. Tapi lihat, Abraham merasa dia orang yang lemah sehingga dia total tunduk pada Tuhan. Jadi ini perlu jaga hati, harus merasa lemah sehingga tidak congkak.
Kalau kita merasa lemah kan, ya udah deh, nurut-nurut aja. Saudara-saudaraku, perhatikan baik. Sesungguhnya Abraham adalah orang yang hebat, tetapi karakternya karakter yang lemah lembut. Luar biasa ya Abraham ini. Saya ada saudara belajar pada Abraham. Kenapa? Sehebat Abraham bisa merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Apalagi seorang nabi, nabi yang sangat dihargai, nabi yang sangat dihormati, nabi yang sangat diakui waktu itu. Tetapi bagi hati Abraham, saya mau orang biasa, saya mau orang lemah. Itu membuat dia nurut sama Tuhan. Yang ketiga, saudara dengar baik ini, ada hal yang sangat luar biasa. Dimanapun Abraham singgah, dia selalu membangun mesbah. Itu satu kelebihan Abraham dari seluruh nabi-nabi yang lain. Dari Sikem dia sampai ke Betel, sampai terus ke Hur, dia terus membangun mesbah. Tak pernah dia singgah dimanapun tak membangun mesbah. Membangun mesbah itu mendirikan kerajaan Tuhan, bisa membangun gereja, bisa membangun persekutuan, bisa membangun komunitas, bisa membangun doa. Artinya saudaraku, dimanapun saudara boleh ada, mari bangun doa. Itu hebatnya orang Kristen, tidak perlu harus tempatnya mahal, tidak perlu harus tempatnya bagus. Di mobil pun saudara boleh membangun mesbah, di dapur pun saudara boleh membangun mesbah, dan di bengkel pun saudara boleh membangun mesbah. Tak perlu harus di gereja. Itulah kelebihan orang. Dia selalu membangun mesbah dari dia berangkat Sikem sampai ke Betel, terus ke Ur. Dia terus membangun mesbah. Di mana dia mampir hidup tinggal. Pertanyaan sekarang buat kita, lebih banyak mana kita membangun mesbah atau membangun kerajaan kita? Haleluya, haleluya. Rata-rata manusia membangun kerajaannya. Di mana ada, saya kan dulu, Amang, kalau kamu sampai di Jakarta cari keluargamu. Jarang bilang begini, Amang, nanti kalau bisa ke Jakarta cari gereja, cari. Selalu ingin membangun komunitas, membangun kerajaan kita. Kenapa? Memang itu yang kita tahu. Tapi Abraham berbeda. Dia berbalik arah. Kenapa? Dia membangun mesbah. Dia membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga di hati dia, di pikiran dia selalu ada Tuhan. Luar biasa. Ternyata tidak mudah tunduk pada Tuhan. Harus ada dasar-dasar. Saudaraku, lalu kita mau simpulkan akibat ketaatan Abraham. Sedangkan ya, ada 3 hal. Akibat ketaatan Abraham. Dikatakan tadi, siapa yang memberkati kau akan diberkati Tuhan. Wow. Dampak daripada ketaatan Abraham, dampak daripada kelemahan Abraham, dampak daripada hati Abraham yang terus membangun mesbah Tuhan. Maka tadi dimanapun Abraham tinggal, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya pasti berlomba memberkati Abraham. Amin, amin. Jadi kalau sekali Ibu Ida telepon ke Pak Gembala datang untuk makan ayam gitu. Haleluya, haleluya, haleluya Ibu Ida, haleluya. Palingnya 2 potong sama ibu 4 potong, anakmu 5 potong. Tapi upahmu besar. Haleluya, haleluya. Siapa yang memberkati? Memberkati. Saya percaya sejak saat ini saudara pasti
pasti berebut manggil saya, tapi tunggu dulu, haleluya. Nanti daftar dulu, haleluya. Ibu semua orang pun tunggu dulu, nanti dulu, haleluya. Nah, terus bilang tak dulu pertama bang, jangan, haleluya. Nanti dulu. Luar biasa ya. Berkat itulah siapa yang memberkati Abraham diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, siapa yang mengutuki Abraham dikutuk Tuhan. Ini berbahaya juga. Jangan pernah saudara menghina hamba Tuhan. Amin. 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 Setiap apapun hamba Tuhan, mau dia seperti apa pun tak pernah. Kenapa? Kata kita, siapa yang mengutuki hamba Tuhan akan tertutup. Jadi mulai hari ini belajarlah memberkati. Saya kerja berharap selama pandemi ini Ibu Pendeta Babat telepon Pak malam itu ya, Pak makan dulu kita sini. Saya tunggu Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, atau Pak Angga. Itu pakai apa? Makan kentang gitu ya. Haleluya. Amin. Tapi saya percaya sedang nanti pasti berubah saudara. Tapi tunggu dulu, haleluya ya. Ada yang ketiga. Ketiga yang luar biasa. Saudara, saudara ketiga tahu. Ini kita mau catat hari. Akibat ketaatan Abraham. Akibat ketaatan Abraham. Ternyata bukan hanya diberkati, ternyata bukan hanya diberkati, tetapi kita berkata Allah memenuhi seluruh kebutuhan daripada Abraham. Ini yang luar biasa. Apa yang dia tidak tahu, apa yang dia tidak mengenal, Tuhan siapkan bagi Abraham. Kenapa? Karena Abraham tunduk pada Tuhan. Ini yang harus dicari hari ini. Saudara-saudaraku, tidak cukup diberkati, tapi kepenuhan seluruh kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Amin. Amin. Mari nikmati firman Tuhan hari ini. Nikmati firman Tuhan. Kalau semua Tuhan cukup Tuhan kita, meskipun pandemi, meskipun COVID-19, meskipun ada virus yang lain nanti, tapi kalau Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Wow, itu yang ketiga saudara. Pertama tadi, yang memberkati Abraham diberkati Tuhan. Yang kedua, yang mengutuk Abraham itu Tuhan. Yang ketiga ini, Allah mencukupi segala keperluan Abraham menurut kekayaan Tuhan, bukan kekayaan manusia. Itu yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, karenanya mari Bapak Ibu yang hadir hari ini, juga pemirsa di rumah semua, juga saudara yang ada di mana saudara sedang menyaksikan video ini, mari saudaraku pegang pokok, mari mulai tunduk total pada Tuhan. Jangan pernah protes Tuhan. Jangan pernah berkata, kenapa Tuhan? Jangan. Ketika Tuhan bilang A, lakukan A. Tuhan bilang B, lakukan B. Tuhan bilang C, lakukan C. Kenapa tadi? Lihat dampaknya Abraham diberkati. Dampaknya seluruh kepenuhan Abraham Tuhan cukupkan luar biasa. Di tanah yang belum dia tahu, di tempat yang belum dia kenal, tapi Allah begitu rupa memberkati dia. Haleluya. Amin. Sudah diberkati? Iya. Masalah dengan Tuhan kesempatan kedua sudah 2 kali. Ya. Berbahagia haleluya.
tidak duduk dalam kecewa. Sekali lagi katakan berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang kasih. Amin. Yang tidak berdiri di tempat orang berdosa, yang tidak duduk dalam kecewa. Tetapi haleluya, tetapi kesukaannya ialah kau dan Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Apa yang dikerjakannya berhasil. Puji Tuhan, pengumuman kita, Komsel masih diliburkan, hanya kita ibadah kembali minggu seperti ini. Tetap di tempat ini jam 10. Pengumuman tambahan, kita nanti ada cabang baru di IGI Pulau Gadung. Dan kita akan resmikan cabang Rehoboth 3. Luar biasa Rehoboth ini. Di masa pandemi saudaraku, justru kita bukan berkurang, justru bertambah. Nanti jam 5 sore kalau saudara bisa ikut, boleh ikut. Kita di sana karena dijaga jarak sih tidak perlu. Biarlah nanti hanya kami, karena kita buka cabang ini pun masih dalam keadaan darurat. Kita sana sewa tempat seperti staff. Jadi luar biasa. Kita berbagi pertemuan ke-8 jadi Rehoboth sudah 3. Rehoboth Caman, Rehoboth Setu, Rehoboth IGI Pulau Gadung. Luar biasa saudara Tuhan dan seizin Tuhan. Kalau Pak Nababan bisa libur hari Sabtu dan Pendeta Saryati dan angkatan yang lain, Sabtu kami mau diresmikan menjadi ketua wilayah Pulau Jawa dan sebagian saudara hadir. Tapi kalau pas jam kerja kami pun tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau libur kami akan saudara acaranya mulai jam 3. Bapak Ketua Umum dan tersantar nanti kami karena pengurus baru sudah kembali dipilih. Almarhum Om Song sudah di surga, maka kami terpilih menggantikannya. Sekretaris kami Pendeta Gibson dan Bendahara Pendeta. Sementara rumah kita nanti jam 5 sore doakan kami untuk pelantikan peresmian cabang kita yang di IGI Pulau Gadung, dan tanggal 11 Sabtu besok pelantikan kami sebagai ketua wilayah DPD Pulau Jawa periode 2020-2025. Dan tadi kita mau ada pengangkatan, tapi karena COVID ini tidak jadi, maka saya tidak berikan kepada saudara. Tuhan, tadi kita mau angkat Kostaria, Merlan, Benita, juga Angga tadi kita mau angkat, dan juga Ibu apa? Ibu apa namanya? Ibu Retno, dan juga Ibu Saryati dan Pak. Tapi gagalan dengan COVID ini tidak bisa, jadi dibatalkan. Nanti mungkin bulan-bulan berikutnya atau tahun depan. Itu sudah tutup kita. Semua berdiri. Kami musik bersama. Kami mampu jika bersama ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berakhirlah ibadah kami dengan tidak kurang suatu apapun.
Kami tahu ini karena belas kasih Tuhan boleh terselenggara ibadah ini. Sebentar Tuhan kami mau pulang. Tuhan luar biasa. Kami sudah mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan diperintahkan oleh pemerintah kami Tuhan. Tadi sudah semua cek suhu, cuci tangan sebelum ibadah Tuhan. Dan kami sudah physical distancing Tuhan. Kami sudah ikut semua Tuhan protokol kesehatan. Doa hamba Tuhan, berkatilah Bapak Joko Widodo, berkatilah Bapak Mahrum Amin, seluruh kabinet daripada mereka Tuhan berkati. Juga Tuhan lembaga tinggal kami, DPR, MPR, Mahkamah Agung, tentara dan kepolisian, seluruhnya Tuhan Engkau berkati Bapak. Terus Tuhan gugus depan, yaitu mereka yang bekerja untuk membantu kesehatan Bapak yang baik, baik dokter, bidan, dan juga Tuhan relawan. Tuhan tolong mereka. Bapak di surga sekali lagi Tuhan kami sedang pulang Tuhan. Bapak berdoa sebelum pulang Tuhan kami, seluruh persembahan kami Tuhan, waktu kami, pikiran kami, hati kami Tuhan, juga kolekte kami Bapak di surga. Hamba berdoa Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang harus di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda, dan bukalah tingkat-tingkat belakang Tuhan. Janjimu akan mencurah berkat-Mu sampai berkelimpahan, agar jemaat-Mu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan tidak kekurangan, bahkan mereka akan berkecukupan, bahkan akan bisa berbagi Tuhan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Bapak di surga, ini doa kami Tuhan. Tuhan tempat ini telah diperpanjang Tuhan 3 bulan. Bapak, kami mohon Tuhan pertolongan-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba tidak beritahu kepada jemaat-Mu ini karena memang hanya 3 bulan Tuhan diperpanjang. Harusnya Tuhan bulan yang kemarin sudah habis Tuhan. Tapi kami Tuhan meminta agar bisa diperpanjang setahun. Namun Tuhan hanya bisa 3 bulan. Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan yang nyata. Kalau memang Tuhan ini milik-Mu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, memerintahkan orang-orang kaya Tuhan untuk membeli ini Tuhan kami. Dan orang yang sudah berjanji Tuhan, ingatkan mereka agar tidak lupa Tuhan akan seluruh janji mereka Tuhan kami. Memang Tuhan mereka berkata, karena COVID ini Tuhan, Bapak tolonglah Tuhan. Siapapun Tuhan utus untuk menolong kami Tuhan, kami berharap pertolongan Tuhan begitu ajaib. Di saat kami tak sanggup lagi, disitulah tangan Tuhan menolong kami. Bapak, tolong kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan sebentar Tuhan, kami mau pulang dari sini. Mari Tuhan Bapak yang pulang dengan kasih-Mu. Saudara kuarangan hatimu dan pulanglah. Seperti Tuhan membawa kita hadir di tempat ini dan memberkati kita, demikianlah kita akan pulang. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudusnya lah menyertai kita bersama saat ini, besok atau lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Tidak usah bersalaman. Selamat hari Minggu.